Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم يا ربي مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم بحد الحضرة النبي المصطفى سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وازواجه وذريته وآل بيته الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة لأساتذتنا وأساتذتنا خصوصا الشيخ محمد نوابي بن عمر بن الشيخ محمد قلب عبد الله قلب موسى الشيخ محمد هاشم الشهر وسن الشيخ أسد شمس العلوي يهجي عبد الحسب الله يهجي بشر شمس يهجي محمد داود بن محفوظ يهجي قلب شمس الله يهجي ونفعنا في من الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Al-Fatihah buat saudara-saudara kita, keluarga kita, jamaah kita yang lagi sakit, mudah-mudahan wasilah dari pembacaan suratul Fatihah Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kesehatan, Allah berikan kesembuhan dan dapat melaksanakan aktivitas sebagaimana sedia kala. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الحمد لله الذي جعل العلم أرفع الصفات الكمالية. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي خص من شاء من عباده بالمآثر الحكمية. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي خصه الله تعالى بجميع كمالات العبودية. وصلى الله على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد الذي ملأ الله قلبه صلى الله عليه وسلم من جلاله العلى جل وعلا. أما بعد فيا عباد الله
أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Ma'asyiral muslimin wa zumratas salihin rahimakumullah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan ini, pada saat ini kita masih dikasih sehat walafiat lahir dan batin, sehingga dengan izin Allah kita bisa hadir, dengan izin Allah kita bisa berkumpul bermuajahah di tempat yang penuh keberkahan, majelis ilmu. Yang kita mohon kepada Allah, apa-apa yang selama ini kita jalankan, kita tunaikan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoi kita semua. Salawat dan salam senantiasa kita limpah curahkan kehadiran baginda Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kita diaku sebagai umatnya dan kelak mendapatkan syafaah fi yaumil uzma. Amin Allahumma. Bapak-bapak, ibu-ibu belum datang, yang saya muliakan wabil khusus Ketua DKM Musholah Syariah. Kita akan melanjutkan kajian kita kitab Nashihul Ibad yang alhamdulillah sudah memasuki bab khumasi, bab kelima, bab yang sudah jauh. Mudah-mudahan jauhnya kita melangkah, semakin tinggi pula kedewasaan kita dalam sikap kita menjalankan ajaran agama. Amin Allahumma. Amin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala. Wal maqalatu tsaniyatu. Qala an-nabiy alaihi salam, sayati zamanun ala ummati yuhibbuna khamsan wa yansawna khamsan wa yuhibbuna ad-dunya wa yansawna al-uqba. 1. Wa yuhibbuna ad-duwara wa yansawna al-qubura. 2. Wa yuhibbuna al-mala wa yansawna al-hisaba. 4. Wa yuhibbuna al-'iyal wa yansawna al-hura. 4 tadi 3. Yang kelimanya wa yuhibbuna an-nafsa wa yansawna Allah. Udah tahu, Pak? Hah? Belum tahu kan? Nah, makanya. Wal maqalatu tsaniyatu, maqalah yang kedua. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, qala ngendika sinten an-nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sayati zamanun, akan datang suatu masa, ala ummati, atas umatku, yuhibbuna khamsan, yang mereka itu mencintai 5 perkara. Minal khisali, yaitu 5 perkara. Wa yansawna khamsan, dan melupakan 5 perkara juga. Min maqabalatiha, dari lawannya 5 perkara. Mencintai 5 perkara, ya, bertolak belakang dengan 5 perkara. Ini akan datang suatu masa di mana akan terjadi pada umatku nanti. Akhir zaman berarti. Akhir zaman.
Akhir zaman kira-kira sudah dekat apa masih jauh? Hah? Kalau dilihat dari tanda-tandanya udah dekat. Udah dekat dari tanda-tandanya. Ya. Nah, ini salah satunya nih. Ya. Mereka umatku Nabi Muhammad mencintai 5 perkara, tapi mereka lupa sama 5 perkara. Ya, Kang Redi kemana Kang Redi? Pulang kampung? Oh, izin. Ya. Pantesan tadi di pinjer nggak ada. Di sini masuknya pakai pinjer ya. 5 perkara selalu dia cintai. Yang namanya orang cinta membuat lupa segalanya. Yang namanya orang cinta membenarkan apa yang salah. Yang namanya orang cinta membuat sembuh dari rasa sakit. Betul nggak sih? Orang cinta, Pak. Yang namanya orang cinta, perut lapar jadi kenyang. Yang namanya orang cinta, tai kucing berasa coklat. Ya Pak ya. Lagi Bapak pengantin baru dulu tuh. Bini kita masak keasinan. Ya, masak keasinan. Namanya pengantin baru, bini kita tuh manggil sama kita. Bagaimana Mas? Karena belum punya anak kan, pengantin baru. Lo pengantin baru udah punya anak ya. Itu mulai ceritanya. Mas, Aa, Kang, gimana rasanya masakan saya? Dicobain, asin banget. Apa jawabnya? Subhanallah. Waduh. Ya, makanya kan. Namanya pengantin baru. Ya. Kenapa? Karena cinta. Padahal itu asinnya luar biasa. Kata lakinya, baru kali ini seumur-umur saya baru menikmati masakan yang begitu nikmatnya. Tuh. Padahal ya Allah asinnya uzubillah. Curhat. Pas sudah punya anak 1, punya anak 2, punya anak 3 sampai 4 sampai 5, keasinan. Lu bisa masak apa kagak sih? Ngomong kayak gitu ya. Sayati zamanun, sayati akan datang zamanun masa ala ummati atas umatku. Yuhibbuna khamsan, mereka umatku itu mencintai 5 minal khisoli dari pada tingkah laku atau perkara tingkah laku yang sauna khamsan, dan mereka juga melupakan 5 perkara min maqabalatiha, dari perbedaannya atau perbandingannya. Yang pertama, yuhibbuna dunya wa yansawna al-uqba. Ya, Mas Win, yang pertama nih. Umatku di akhir zaman nanti akan mencintai dunia wa yansawna al-uqba, tetapi dia lupa sama yang namanya kehidupan akhirat. Wa yuhibbuna dunya ay fayashtagiluna biha. Orang yang mencintai dunia selalu apa? Mereka selalu bekerja keras biha, pada kehidupan dunia. Sehingga kehidupan atau kepentingan, kebutuhan kehidupan akhiratnya dilalaikan. Udah banyak zaman sekarang? Banyak. Banyak sekali Pak sekarang. Orang cinta dunia, lupa sama akhirat. Dia usahanya sampai 24 jam, bayangkan. Karena sudah menjadi bagian daripada godaan dunia. Repot Pak kalau udah gitu Pak. Repot. Saya salut sama seorang atlet kita itu namanya si Megawati. Atlet voli. Dia itu dibayar di Korea itu bisa
berapa miliar gitulah. Pokoknya tuh bisa beli tanah satu kabupaten itu. Saat banyak tawaran, dia nggak mau. Kenapa? Saya mau di Indonesia. Ngapain? Mau ngurus orang tuanya. Masya Allah. Luar biasa, Pak. Padahal kalau dia banyak ditawarin sama klub-klub yang lain, dia mau. Kekayaannya semakin meningkat. Kekayaan semakin meningkat. Tapi dia bilang, saya nggak mau melanjutkan karir saya di luar negeri. Karena saya harus ngurus orang tua saya. Masya Allah. Luar biasa. Nah itu orang yang sudah tidak terlalu ngoyo dengan dunia. Banyak orang yang lupa dengan urusan akhirat gara-gara tergoda dengan kenikmatan dunia. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum. Jangan gara-gara harta dan anak-anak kamu bisa lalai kepada Allah. Lalai. Anak kita pinter dalam akademiknya. Sampai anak kita mau kuliah di tempat yang bonafide. Kelasnya kelas elite. Kelompoknya kelompok yang parlente. Papa, saya mau kuliah di Jayabaya misalnya. Atau di Trisakti. Itu kan tahu sendiri dah tuh. Yang namanya. Iya, pokoknya kamu mau kemana aja. Pokoknya Bapak jabanin. Tapi anaknya nggak bisa baca Quran. Itu kiamat sebenarnya, Pak. Pendidikan tinggi anaknya nggak ngerti Al-Quran. Ya Allah. Boleh kita nyekolin anak ke tempat yang terbaik. Memang itu bagian daripada harapan orang tua semuanya. Tapi jangan pernah kita melalaikan kewajiban kita kepada agama, kewajiban kita kepada Allah. Sehingga kita harus memperturutkan keinginan anak kita. Anak kita nggak ngaji, kita biarkan. Anak kita nggak sembahyang, kita diemin. Nah ini kebanyakan, ingat. Harta dan anak-anak itu adalah akan bisa membuat kita lalai daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya jangan sampai ini kita terbuai oleh yang namanya keduniaan. Emang kita nggak boleh cinta dunia? Boleh. Siapa bilang melarang? Nggak ada yang larang. Tapi kita mencintai dunia kita ini sekedarnya. Jangan keliwatan, jangan ngoyo, jangan diperbudak sama dunia. Suatu ketika, Kang Farihin dapat orderan. Mie ayam 300 pek. Ya kan? Pokoknya ya selama 1 bulan. Nah ya kan? Selama satu bulan. Ini untuk konsumsi malam. Pokoknya sebelum maghrib sudah berada di pabrik misalnya begitu. Nah saat itu Kang Farihin melaksanakan tuh. Ternyata hari pertama dia membuat pesanan 300 pek itu masakkan dari pagi. Ya sementara beliau belum punya karyawan. Akhirnya masak sendiri. Sama dibantu sama istrinya. Dibantu sama anaknya. Sampai-sampai yang tadinya Kang Farihin rajin banget sholat jamaah ke Asyariah. Ini gara-gara dapat orderan 300 pek dari pabrik. Sholatnya di rumah. Sholatnya di rumah. Satu tuh. Ketinggalan tuh. Ketinggalan apa? Ketinggalan momentum. Yang biasanya istiqamah. Dianulir gara-gara ada pesanan.
Itu contoh. Sampai-sampai pas kesananya semakin meningkat. Ya, satu hari harus menyiapkan 3.000 peks. Masya Allah. Akhirnya nyewa karyawan. Menjelang maghrib sudah ada di pabrik. Berangkat itu Kang Farihin dari rumahnya habis asar. Bawa itu yang namanya 1.500 peks mie ayam. Bawanya sekarang pakai mobil box. Masya Allah. Kalau kemarin kan di gerobak nih. Sekarang pakai mobil box. Dibawa. Sampai di Cibitung macet. Ya. Akhirnya pas persis sampai di pabrik lewat maghrib. Dan itu begitu seterusnya. Nah orang yang model gitu, dia telah melalaikan Allah gara-gara tuh. Itu contoh yang bisa kita kunyah, Pak. Contoh yang bisa kita kunyah. Oh iya ya. Ketika kita sibuk dengan urusan dunia, sementara kita sudah menyederhanakan. Jadi standarnya cirinya begini, Pak. Bapak istiqomah sholat berjamaah. Apakah di musola, apakah di kantor, apakah di masjid. Tiba-tiba ada urusan dunia. Bapak melepaskan sholat berjamaah. Misalnya nih. Itu cikal bakal. Bapak akan terpedaya dengan godaan dunia. Pertama mah masih sholat berjamaah. Cuman nggak sampai wiridan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung doa. Langsung nggak ada 1 menit doa juga. Karena dikejar sama dunia. Nah, akhir zaman kata Nabi ini akan terjadi. Dan ini nampaknya sudah terasa. Saudi Arabia Vision 2000 berapa ya? 2035 apa ya? Itu sekarang persiapannya itu, ya Allah, itu Saudi Arabia, Pak. Akan dibuat kota Smart City. Waduh, apa itu arti Smart City itu? Nggak paham saya juga itu ya. Kota pintar. Serba canggih pokoknya. Sekarang aja belum apa-apa. Jadi menjadi kota bisnis. Saudi Arabia itu, Pak. Orang-orang non muslim sekarang sudah banyak yang bebas masuk, cuman nggak sampai tanah haram, karena emang nggak boleh. Di Jeddah aja sekarang sudah ada dangdutan, Pak. Konser dangdutan. Ya, kemarin ya. Oh, ngaku yang pernah ngeliat di TikTok lah. Ya. Udah ada konser dangdutan, udah ada musik. Ya Allah, ya. Saya di zaman ala ummati. Yuhibbuna dunya wa yansawna al-uqba. Mereka kebanyakan lupa dengan kehidupan akhirat. Ayat rukuna al-amala lil akhirati, yakni mereka meninggalkan amal untuk akhirat. Bapak Ibu, dunia itu udah semakin tua. Usia kita semakin hari semakin berkurang. Semakin berkurang, saya bilang nambah. Pak Eko dikasih target sama Allah umur 50 tahun misalnya. Sekarang umurnya 45 ya. Berarti tinggal 5 tahun lagi. Kalau secara matematika, ya kan? Mas Winarto dikasih umur sama Allah 57. Sekarang wah dapat bonus. Udah 60. Subhanallah. Masih baterainya masih ya. Awet muda ya, Mas Wini. Alhamdulillah berkah umur namanya. Ya. Nah, ini Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, ciri orang yang sibuk dengan keduniaan dan dia mengurangi urusan akhirat, itu tanda-tanda dia hubud dunia. Tanda-tanda cinta dunianya berlebihan. Cinta dunianya berlebihan.
Misalnya ada seorang penceramah kondang. Dulu ya katakanlah apa? Kiai Fulan. Itu kelihatannya itu adalah ngaji dakwah. Ternyata ada sebuah ada sebuah sesuatu yang bisa memindset niatnya. Memang awalnya dakwah semuanya. Nah, Kiai Fulan ini udah terkenal sampai di seluruh Indonesia. Ngundang beliau itu harus minimal paling cepat 2 tahun. 2 tahun baru. Pak Kiai, saya minta tanggal ini. Waduh, udah full. Bulan ini full, bulan ini full. Saya 2 tahun ini full. Lihat no agendanya. Masya Allah. Nyelak nggak bisa. Waduh, kapan? Nggak bisa nih full semua. Dicari. Saya kan di Bekasi nih. Ini ada pakai di Bekasi nih. Ini tanggal segini. Ini ada 10 tempat. Ya Allah. Coba itu Pak. 10 tempat. Coba bayangin. Tanggal segini 2 hari di Bekasi 10 tempat. Sehari 5 tempat berarti. Bayangkan. Nah, boleh nggak nyelak di sini? Waduh, gimana ya? Kayaknya rada susah nih. Udahlah, minta tolong ini yang datang ini orang-orang hebat semua lah. Waduh, ini nggak bisa Pak. Udahlah, ini nih. Weh, 5.000 nih, ya kan? Kiainya mah bener, manajemennya yang nggak beres. Kan kiai mah rata-rata kan bagaimana manajernya kan? Saya kemana nih? Sini Pak, sini saya sekarang kemana? Kesono Pak. Tuh, begitu. Kadang-kadang yang nyeleneh itu yang nggak bener tuh manajernya. Saya pernah ngundang dulu tahun 2000, saya masih ngajar lah. Ngajar, manggil artis Haji Roma Irama. Tahun 2015-an lah. Itu manajernya minta sekian. Ini kan Bang Haji kan punya anak yatim, mau ngomongnya begitulah segala macam lah ya. Ya nggak tahu dan mungkin sekarang udah di resign kayaknya sama Bang Haji itu ya. Dulu udah lama itu, belum ada podcast, belum ada YouTube juga baru lah. Pokoknya belum media sosial, masih sepi. Masih sepi. Sekarang mah media sosial sabrak-abrak. Ya. Nah, jadwal kemana itu luar biasa. Ternyata sehari dia 5 tempat. Dipikirkan satu tempat itu sekian transportnya. Ya Allah. Sehingga akhirnya ada sebuah pemikiran. Waduh, ternyata enak juga nih jadi pendakwah. Kesana kemari pulangnya ditransportin. Akhirnya apa? Ketika dia melupakan misinya untuk dakwah, sementara dia masih melihat dan memikirkan betapa besarnya sesuatunya, di sini termasuk hubbud dunia. Kelihatannya mengaji. Ceramah kesana kemari apa ya? Kelihatan mengaji. Tapi kalau orientasinya dunia, selesai sudah tujuan dakwahnya. Isinya bagus. Saya pengalaman Pak jadi panitia manggil penceramah kondang. Ya, si A, si B, Masya Allah. Ya. Dulu pernah si A, itu jamaah udah penuh. Jamaah sudah penuh, nunggu. Kita jemput ke rumahnya di Tangerang. Masih ketemu ngobrol. Jemputnya dari rumah habis asar. Dari sini, dari Tambun. Sampai rumahnya kita ngobrol, ngopi segala macam. Ya kan? Datang waktu maghrib. Habis maghrib ngaji. Tuh kayak begini ngaji. Ngaji sama penceramahnya. Buka kitab. Setelah Isya. Baru berangkat kan. Itu udah habis Isya manasin mobil. Panitianya tuh. Nungguin. 5 menit. 15 menit. Setengah jam. 1 jam ini kok belum keluar. Sampai jam 9 belum keluar juga. Akhirnya masuk lagi tuh panitia ke rumahnya. Bu, Pak Kiai mana ya?
Lah, pakai bukannya udah berangkat tadi habis Isya. Lah, berangkat kemana? Berangkat ke SCTV, katanya mau ada rekaman. Hah? Tuh. Ya Allah. Itu langsung panitia. Teman saya marah-marah. Wah, marah-marah sama istrinya. Masya Allah. Ya. Apalagi sampai pakai DP segala macam. Ya bagusnya saat itu ya saya punya banyak teman yang jadi badal. Udah telepon si Asif ya gantiin. Jamaah sudah banyak. Nah yang mau dibikin orientasi orang seperti ini itu boleh jadi kalau memang punya pemikiran masalah sesuatu yang bisa nyenengin hati dirinya untuk secara konsumtif maka dia termasuk hubud dunia. Hubud dunia Pak. Ya. Kelihatannya mah dakwah. Kelihatannya dakwah. Yang salut sampai sekarang Pak. Guru kita, guru saya, Kiai Haji Sukron Makmun. Enggak pernah yang namanya itu kita ngundang pakai DP, mau malah diomelin Pak. Terus dikasih transfer sekian, enggak pernah. Mohon maaf, sampai sekarang beliau masih ngajar di Cikarang. Sebulan sekali kuliah subuh. Minggu pertama. Saya pernah datang. Jamanya banyak. Di Cikarang. Pas keluar Cikarang Barat ada masjid namanya itu. Lalu teman saya juga. Kiai Mustafa itu. Kiai Mustafa. Banyak. Saya pernah ikut itu. Berangkat dari rumah habis jam 4 pagi. Berangkat saya ke sana. Habis kuliah subuh, sarapannya kayak di sini dah. Itu banyak Pak. Itu sejak tahun berapa? Sejak tahun 2009 apa 2000 berapa gitu. Masih sejak udah lama lah. Kalau dihitung udah puluhan tahun. Ya syukur. Kita bisa bayangin dari Ciganjur Pasar Minggu itu, Jagakarsa. Jam 3 atau jam 4 mungkin dari rumah berangkat. Kucuk-kucuk ke Cikarang. Coba. Cuman pengen ngaji. Saya yakin, mohon maaf transportnya enggak Iya. Pernah di Jogja. Itu juga ngisi sebulan sekali. Saat itu yang masih ini. Mohon maaf, berapa transportnya? Khamsami'ah. Kamu khamsami'ah? 500.000. Berangkat pakai pesawat. Pulang pergi. Suatu ketika, beliau itu absen. Kebetulan kakak saya disuruh jadi badal. Musfik, badalin saya ke Jogja pengajian. Bulanan. Maaf, bukan seminggu, bulanan. Kapan pakai? Tanggal sekian, bulan sekian. Ayo udah. Berangkat. Kakak saya. Naik pesawat juga, Pepe. 3 hari setelah tugas ditelepon. Musfik, antum sudah ke Jogja kemarin. Oh ya sudah pakai. Gimana zamannya? Banyak-banyak. Masya Allah. Berapa kamu dapat amplop gitu? Kaget kakak saya dibilang gitu. Lah tumben-tumbenan pakai ngomong begini gitu kan. Iya. Tumben-tumbenan. Pakai ada apa kok? Pakai nanya berapa coba gitu. Namanya sama santrinya kan. Kakak saya kan santrinya. Homsamnya kayak ya itulah saya dikasih segitu. Kalau antum dakwah pengen keduniaan, saya yakin antum kecewa mendapatkan segitu. Jogja PP berapa ongkos? Bisa jadi 1 juta PP dulu itu. Sampai sekarang. Nah itulah Pak. Salut dengan pendakwah seperti Kiai Syukron. Nggak pernah. Termasuk kan ditiru sama putranya. Gus Faiz. Beliau nggak pernah. Itu yang menjadi cerminan kita sebagai pendakwah-pendakwah. Kapan-kapan panggil tuh Gus Faiz tuh sini. Maulid besok. Ya, Masya Allah Pak. Nah, ketika Pak Eko misalnya sebagai ketua DKM mendapat reward dari Bapak RW
Pak Eko, karena Pak Eko sudah mengabdi ngurusin musola ini, maka kami dari pemerintahan desa mendapat titipan bahwa setiap ketua DKM akan mendapatkan uang kerohiman sebulan 5 juta. Saya yakin Kang Eko nggak bakal ngundurin dia jadi ketua DKM. Ya Kang Farhin. Lo bisa berebut, bisa jadi Kang Gondrong. Woi, DKM sekarang harus 1 tahun masa jabatannya. Tuh Pak, ketika ada reward dari pemerintah desa misalnya 5 juta 1 bulan, saya yakin ngantri Pak. Malah bisa jadi jotos-jotosan itu. Duh, yang begitu tuh hubbud dunia Pak. Hubbud dunia. Ya. Saya pernah sih, karena saya sendiri sudah dilatih sama orang tua, sudah dilatih sama guru, dan diperintahkan untuk komitmen menjaga marwah anak santri. Anak santri dikasih makan terima, nggak dikasih makan jangan minta. Tuh, nanti kamu kalau sudah gede jadi ustadz, jadi kiai, ada yang ngasih terima, tapi kalau nggak ada yang ngasih jangan minta. Ya. Tapi ke sekarang orang-orang sekarang begitu. Bener Pak. Malah sekarang diplesetnya gini, saya emang nggak minta, cuman panitia saya catat namanya. Wah ini Pak Eko nggak ngasih, nanti gue kalau diundang lagi kagak datang lagi, begitu tuh. Ya. Ada yang begitu Pak. Ada yang begitu. Saya mah dakwah itu lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Karena siapapun pendakwah, ketika dia minta bayaran haram hukumnya. Minta bayaran, minta amplop, haram hukumnya. Sampai-sampai dia berdalih, dan panitia pun akan sangat mendapatkan murka dari Allah, dan hukumnya haram banget ketika panitia mengundang kiai nggak diamplopin, begitu. Nah, itu mah buat anekdot, ya, buat anekdot. Tapi jujur Pak, ini pengalaman saya 2 kali. Dulu masih saya udah keluarga lah, masih tahun 2000-an belasan lah, 2015 2017 diundang 2 kali ke Cakung. Alhamdulillah cuma dapat jazakumullah khairan katsiran Ustaz. Ya, jangan kapok ya kalau diundang. Enggak, alhamdulillah. Bener Kang Farhin. Naik motor, Pak. Naik motor dulu Suprapit dulu. Masya Allah. Lewat belakang itu jembatan besi itu, lewat Teluk Pucung. Di Harapan di mana itu? Harapan Indah ke dalam. Masya Allah. Nikmat banget, Pak. Betul itu, Pak. Tapi alhamdulillah karena kita sudah dididik. Sudah dididik dari santri untuk tidak mengharap sesuatu berkenan dengan dunia, karena itu akan mencelakakan kita ke depannya. Artinya apa? Kenapa dikatakan mencelakakan diri kita? Karena kita ke depannya tidak mendapat apa-apa, hanya semata-mata kenikmatan dunia. Oh ya, jadi akhir zaman tuh Pak. Yang kedua, ini ajarin kecepatan ya, bener nggak? Cepetan ya. Yang kedua, wa yuhibbuna duara wa yansawna al-qubura. Wa yuhibbuna duar. Akhir zaman itu nanti banyak umatku itu sangat mencintai tempat tinggal, rumah. Fayastagiluna bi jam'iha. Mereka umatku sangat ketungkul. Apa ketungkul itu? Sibuk dengan mengumpulkan rumah. Baru bikin rumah yang ini, udah bikin lagi rumah yang ono. Ya kan? Padahal yang ono masih ada. Iya Allah, bener nih Kang Mak ya. Saya nggak nyinggung Kang Eko, enggak.
Iya, rumahnya sampai jebol ke sono lagi ada. Enggak, artinya gini, tapi beda Pak, beda. Kalau beliau Masya Allah, saya sangat berhusnuzon Kang Eko ini termasuk mengamalkan amalan para wali. Ya, ya, saya husnuzon saya. Karena apa? Rumahnya, apa yang dijadikan miliknya, selama itu untuk kejayaan Islam, beliau berani bertaruh Pak. Ya, makanya yang pertama kali sumbangan yang pertama ketua DKM Kang Eko pertama. Ya, ilok udah ketua DKM masa belakangan ya nggak pantas lah. Ya, ya artinya bukan berarti kita itu nggak boleh, boleh Pak. Tapi itu tadi jangan pernah kita jadikan sebagai tujuan untuk mencintai dunia. Kalau Bapak nggak cinta dunia juga nggak normal juga. Bagian dari dunia itu kan wanita Pak. Emang Bapak nggak punya bini? Kalau Bapak nggak cinta dunia berarti Bapak sama aja nggak cinta sama bini Bapak, nggak cinta sama anak Bapak. Ya. Makanya Habibak, boleh kamu cintailah apa yang kamu cintai. Tapi apa? Sekedarnya. Bukan untuk tujuan kita mencintai berharap akan mendapatkan cinta. Enggak. Jangan. Ya. Nah makanya ini tanda akhir zaman itu memang keterangannya begini. Saya nggak ngada-ngada. Ya. Wa yuhibbuna duwara. Mereka umatnya Nabi Muhammad sangat mencintai tempat tinggal. Bahkan di sini keterangannya fayastagiluna bijam'iha. Mereka sibuk bijam'iha dengan mengumpulkan rumah-rumah. Artinya membangun rumah sini. Sekarang ini perumahan Pak. Masya Allah. Tuh. Di Tambun Selatan aja udah ribuan perumahan. Udah ada perumahan, ada tanah kosong. Cuman ada 1000 meter buat klaster. Masya Allah. Luar biasa itu. Ini di sini nih di Anu Bambu juga ada klaster. Itu tanda akhir zaman. Kemudian wayan saunal kuburo, tetapi mereka lupa dengan persiapan kehidupan di alam kubur. Kan kalau Kang Eko enggak kan? Ingat sama kuburan kan? Ingat sama kuburan? Ingat. Ingat orang tiap hari pulang kerja lewat kuburan. Ingat, tanda orang ingat kuburan, sholatnya nggak pernah tinggal. Ya, tanda orang yang selalu ingat sama kuburan nih, sholatnya nggak pernah tinggal, sedekahnya rajin, selalu mengutamakan sholat berjamaah, itu tanda-tandanya. Walaupun dia kaya raya, kekayaannya itu untuk kejayaan Islam, itu bagus. Malah itu yang bermanfaat. Ya, kekayaannya bukan untuk kekayaan kehidupan apa? Dunia, tapi untuk menunjang kehidupan akhirat. Itu bagus. Ay al-amala litanwiriha, yaitu melupakan kubur itu maksudnya adalah beramal untuk menerangi dalam kuburannya. Lupa orang yang suka banyak membangun, mencintai rumah, dia lupa akan rumah abadinya yaitu kuburan. Rumah abadi kita artinya rumah masa depan kita itu lewat kuburan nantinya. Kalau rumah masa depan kita ini akan mendapatkan kenyamanan, maka di dunialah harus kita buat bagaimana rumah masa depan kita ini nanti akan bisa menjadi nyaman. Dengan cara apa? Amal soleh, iman dan amal soleh. Yang ketiga, wa yuhibbunal mala wa yansaunal hisaba. Wa yuhibbunal mala, umatku nanti akhir zaman akan mencintai harta dengan apa? Fayastagiluna bijam'ihi. Mereka sibuk mengumpulkan harta. Sehingga dia lupa. Sampai mau masuk ke lubang kubur pun dia masih mikirin harta. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Ya Allah, kalla sayang. Jangan kayak begitu ente. Ya. Jangan kayak begitu. Wa yansaunal hisaba, dan mereka umatnya Nabi Muhammad akhir zaman itu banyak yang lupa akan hisab. Kenapa? Yaghfuluna an hisabillah. Mereka lupa dengan hisabnya Allah. Iyahum kepada mereka bihi dengan harta. Fa innal mala, karena sesungguhnya harta itu Bapak Ibu
halaluhu hisabun wa haramuhu hisabun. Wa haramuhu iqabun. Harta yang halal itu bakalan dihisab dan harta yang haram itu bakalan disiksa. Tuh. Harta yang halal dihisab, Pak. Harta yang halal dihisab, Pak. Ya. Makanya, Pak, kalau Bapak bukan berarti nggak boleh punya harta banyak. Bukan Bapak nggak dilarang untuk punya banyak rumah, enggak. Tapi selama itu dipertanggungjawabkan, itu nggak ada masalah. Ya. Pak Ustadz, saya alhamdulillah sudah beli rumah ini untuk kepentingan musola kita kalau ada kegiatan. Nah berarti kan ada arahnya tuh. Untuk apa? Lil uqba. Untuk kepentingan akhirat. Rumah Bapak bisa nggak begitu? Bisa. Selama rumah kita ini isinya diisi dengan kemaslahatan. Nggak ada masalah, Pak. Bapak hartanya banyak. Katakanlah KDM aja. KDM berapa miliar duitnya? Bermiliar-miliar. Sehari 30 juta. Sehari 30 juta, Pak. Tas enak banget itu. Ya. Artinya apa? Dia orang kaya, tapi nggak bergantung dengan kekayaannya. Dia banyak duit, tapi dia nggak bergantung dengan duitnya. Duitnya yang ngejar, Pak. Tuh, orang bagian menjadi tanda orang yang cerdas itu. Dia di akhir zaman, dia nggak mengejar dunia, tapi dunia yang ngejar-ngejar dia. Dunia yang jadi budaknya. Bukan kita diperbudak dunia. Jadi harta yang halal dihisab, harta yang haram itu diiqab, disiksa. Yang keempat, wa yuhibbunal iyala ay ahlil baiti wa yansawna al-hura fil jinan. Wa yuhibbunal iyal. Umatku nanti banyak yang mencintai keluarganya, yakni ahlal baiti, yaitu penghuni rumahnya, wa yansawnal hura, sementara mereka lupa dengan bidadari fil jinani di surga. Artinya apa, Pak? Kita sayang anak, sayang istri, semua hajat, keinginan, apa yang menjadi cita-cita anak istri dan keluarganya itu dipenuhi, sementara dia lupa dengan kebutuhan anak-anaknya, dengan kebutuhan istrinya. Untuk apa? Kebutuhan di akhirat. Berarti dia melupakan bidadari. Kalau seandainya anak-anaknya itu menjadi qurratul uyun, kalau seandainya istrinya itu menjadi istri yang solihah, lain cerita, Pak. Lain cerita. Boleh jadi anak dan istri menjadi wasilah, akan menjadi apa? Al-hur, bidadarinya kelak nanti di surganya kita. Amin Allahumma amin. Yang terakhir, wa yuhibbunan nafsa wa yansawnallah. Mereka umatku itu, kata Nabi, mencintai dirinya sendiri, wa yansawnallah, dan melupakan Allah. Dengan cara apa? Bi an yattabi'u murada anfusihim, dengan memperturutkan keinginan nafsunya mereka. Nafsunya pengen begini, diikutin. Nafsunya pengen begitu, diikutin. Ya. Nafsunya pengen kawin lagi, diikutin. Kiamat, Pak. Ya. Anaknya pengen begini, diikutin. Anaknya minta beli HP, diikutin. Anaknya pengen nonton sama pacarnya, diikutin. Malam minggu keluar rumah, diikutin. Ya Allah. Ya, hancur, Pak, kalau begitu, Pak. Akhir zaman. Umatnya Nabi Muhammad, kita nih, lebih mencintai diri kita sendiri ketimbang mencintai Allah. Wa yansawnallah, lupa kepada Allah. Dengan cara apa? Memperturutkan keinginan hawa nafsu mereka. Wa yatrukuna awamirillah. Wa yatrukuna awamirallah. Dan mereka meninggalkan daripada perintah-perintah Allah. Nih, 5 perkara yang dicintai. Ya enggak? 5 perkara yang dicintai dan 5 perkara yang dilupakan. Mudah-mudahan
kita bukan termasuk orang yang mencintai 5 perkara dan melupakan 5 perkara. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.